Babut Taubah. Hadis 13 ayat Quran. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa tubu, dan bertobatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum, supaya kalian semua, tuflihun, kalian semua beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wa tubu, dan bertobatlah kalian semua, kembalilah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan mewajibkan satu amalan yang besar untuk orang-orang yang beriman. Kenapa saya katakan sebagai amalan yang besar? Karena taubat ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, taubat ini adalah awwalu maqamat, pondasi pertama orang untuk menuju kepada Allah. Ini pondasinya adalah taubat. Sebesar amal apapun seorang manusia, kalau tidak diberi pondasi namanya taubat, pembersihan diri dari dosa, pembersihan diri dari perkara-perkara yang menjauhkan dia dari Allah, ini seperti bangunan yang enggak ada pondasinya. Sebuah bangunan yang tidak ada pondasinya mungkin dia akan cepat berdiri. Mungkin dia akan tampak megah dari jauh. Tetapi ketika angin menerpa, maka tidak perlu angin besar, runtuhlah semua bangunan itu. Begitu juga semua kebaikan, kalau tidak dimulai dengan taubat dulu kepada Allah, pembersihan dulu kepada Allah, nanti amal-amal itu akan mudah berhenti. Amal-amal itu akan mudah runtuh, akan mudah terhenti dari keistiqomahan. Karena apa? Karena pelakunya masih tercampur dengan dosa. Makanan yang lezat kalau dicampur dengan kotoran, ya makanan lezat akan hilang kelezatannya. Begitu juga kebaikan-kebaikan kalau dicampur dengan dosa di dalam diri kita, kita mulai tanpa pembersihan dulu, maka kelezatan amal itu akan sirna dari kita. Ketika sebuah amal sudah hilang kelezatannya, maka kita lama-lama akan merasa berat dengan amal. Kalau orang itu sudah merasa berat, lama-lama jenuh lama-lama pengen cari kebahagiaan selain dengan amal. Dengan apa? Kembali lagi dengan kemaksiatan. Akhirnya mau naik, kepleset lagi, maksiat lagi. Mau naik, maksiat lagi. Setahun mau jadi orang soleh, 15 Ramadan, maksiat lagi. Terus begitu, sampai tamat daurah, sampai tamat tahassus. Kenapa? Permasalahannya satu aja. Karena pondasi berupa taubat
ini tidak kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, bangunlah peringkat-peringkat kita di hadapan Allah dengan taubat kepada Allah, jadikan sebagai langkah pertama di dalam menuju kepada Allah. Insyaallah ya. Taubat itu apa toh? Taubat itu ya, orang itu dikatakan sebagai orang yang bertaubat kalau dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah an-nadam. Yang pertama an-nadam. Taubat itu syarat yang pertama adalah apabila di dalam hati kita sudah ada penyesalan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Bahkan saking pentingnya nyesal ini sampai Nabi mengatakan at-taubah hiyan nadam. Taubat itu pokok utamanya adalah nyesal. Jadi pokok utama taubat itu bukan meninggalkan kesalahan, tapi menyesali kesalahan. Karena tanpa ada kesalahan, sesuatu yang ditinggalkan mungkin akan terulang lagi. Kita hari ini berhenti main HP. Tapi tanpa disertai penyesalan, ya nanti kalau kuotanya ada atau HP terbaru keluar, ya kita akan pakai lagi. Kita berhenti ngerokok. Tapi kalau tidak disertai dengan penyesalan, nanti kalau ada yang nawari ya akan ngerokok lagi. Seperti orang ngerokok itu kan kalau tidur malam kan berhenti ngerokok mereka. Tapi mereka tidak dikatakan taubat karena mereka ngerokok itu mereka tinggalkan ya karena mau tidur, bukan karena menyesal. Maka basic pertama, dasar utama di dalam taubat adalah menyesali dosa-dosa. Lah bagaimana Pak biar kita bisa menyesali dosa? Ngaji. Dengan ngaji kita akan tahu dosa itu apa, dan dengan ngaji kita akan tahu akibat dari sebuah dosa. Ketika akibat dari sebuah dosa telah menguasai hati kita, maka penyesalan dengan sendirinya akan timbul dari hati saat dosa telah meliputi diri. Tetapi kalau bahaya dari dosa ini belum menguasai hati kita, ya kita maksiat ya enteng aja. Contoh, anak kecil, dia belum paham nilainya uang. Maka dia dititipi ayahnya uang, nak tolong ini ada uang 100 juta, kamu pegang ya. Oh iya nak, iya pak. Dia nggak tahu nilainya uang. Apa ini? Habis itu uang itu dibakar, dibikin kapal-kapalan. Ayahnya datang, yang nangis anaknya apa ayahnya? Yang nangis ayahnya. Karena apa? Ayahnya itu sudah tahu akibat dari nggak punya uang. Anaknya nggak tahu, maka uang hilang biasa aja. Nah inilah ibarat kita. Kita hari ini kepada dosa tidak tahu bahayanya. Sebagaimana anak kecil tidak tahu bahayanya hilangnya uang. Maka maksiat, matanya maksiat, telinganya maksiat, mulutnya gunjing orang, ya happy aja. Seakan-akan tidak kelihatan apa-apa, seakan-akan tidak kehilangan apa-apa, seakan-akan tidak ada bahaya apa-apa. Maka orang itu kalau pengen nyesal, baca akibat dari dosa. Rasakan al-ma'siyah hiyal mubaidah minallah. Maksiat itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu ya maksiat itu. Nah, setelah kita menyesali dosa, langkah pertama, langkah kedua, kita harus berhenti meninggalkan dosa sekarang juga. Kalau mengurangi porsi dosa itu belum taubat. Alhamdulillah Pak, saya sudah mulai taubat kepada Allah. Dulu ngerokok 1 hari 1 slop. Nah, sekarang alhamdulillah lah bisa cuman 2 bungkus saja, belum taubat. Taubat itu syarat kedua meninggalkan. Alhamdulillah Pak, dulu saya nonton YouTube itu alhamdulillah dulu ya bisa 4 jam 5 jam ngegame ya.
semalam suntuk. Alhamdulillah lah Allah beri saya kesadaran, akhirnya ngegame saya tinggal 2 jam. Gung tobat, gung tobat. Karena tobat itu syarat kedua at-tark. Harus betul-betul meninggalkan. Ngurangi itu ya bagus. Dibandingkan banyak kan mending kurang. Tapi itu belum taubat. Maka Anda jangan sekali-kali mengaku taubat ketika hanya mengurangi porsi, bukan meninggalkan dosa. Kemudian yang ketiga, al-azmu, mantap di dalam hati, janji kepada Allah, ya Allah, habis ini saya nggak akan ngulangi lagi. Nah biasanya di dalam kitab-kitab yang disebutkan 3 ini, tapi Imam Ghazali nambahi yang keempat, menambal kekurangan-kekurangan dengan amalan yang sejenis. Kalau dosa kita ngelihat wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya, taubatnya matanya untuk melihat orang soleh, matanya untuk melihat Quran. Kalau dulu maksiatnya kupingnya denger musik terus pakai headset kemana-mana, taubatnya kupingnya itu untuk dengarkan bayan. Berapa jam Pak? Ya tergantung durasi dengarkan musiknya. Kalau durasi dengarkan musiknya itu 5 jam, ya dengar bayan 5 jam. Maka masyayikh-masyayikh kita dakwah itu kan kalau bayan Masya Allah 3 jam, 4 jam. Itu kadang-kadang orang-orang itu sampai jengkel, lama banget sih bayan. Karena beliau terasa, ini kuping orang yang dengarkan itu kuping dengar musik berjam-jam. Ini kalau nggak didengerin bayan berjam-jam ini nanti nggak tobat-tobat ini. Kalau mulutnya banyak ngomong yang nggak penting, nah, diganti untuk membaca Al-Quran, untuk zikir. Kalau kakinya untuk ngeluyur, gantinya untuk jalan kaki 4 bulan. Nah, itu kalau nakalnya 4 bulan lah. Kalau nakalnya bertahun-tahun ya berarti khurut 4 bulan setiap tahun. Bagaimana? Insyaallah harus ditambal sesuai dengan kemaksiatan. Maksiat mata ditambal dengan kebaikan urusan dengan mata. Maksiat tangan ya tobatnya dengan amalan-amalan kebaikan kaitan dengan tangan. Maka orang yang ngegame pakai jari itu kan gantinya pegang tasbih kanan kiri itu. Karena yang maksiatan kanan kirinya. Nah itulah perkara itu harus ditambal. Karena kalau tidak ditambal kita ngerusak jalan. Taubat itu baru berhenti dari merusak jalan, belum memperbaiki jalan. Memperbaiki jalan dengan datangkan semen, datangkan tukang ahli batu, ahli aspal, diaspal ulang, jadilah jalan itu halus lagi. Begitu juga diri kita ini setelah meninggalkan maksiat, berhenti, janji nggak akan ngulang lagi, menyesali, itu baru berhenti merusak, belum memperbaiki. Lah perbaikannya dengan menambah. Maka kita ini harus usaha, kalau jatuh dalam dosa, cepat-cepat tambal dengan kebaikan. InsyaAllah. Kemudian Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Wa tubu ilallahi jami'a, tobatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya. Jadi taubat itu kewajiban untuk semua orang iman, mulai orang iman yang derajatnya paling rendah sampai derajat yang tertinggi, mereka kena perintah wa tubu ilallah. Maka kalau ada orang ngomong, alhamdulillah Pak, saya ditolong Allah taubat tahun 2016. Ya, taubat 2016 itu untuk mentaubati dosa-dosa sebelum 2016. Habis 2016 kan masih ada dosa lagi. Maka Imam Ghazali itu mengatakan taubat itu wajib untuk seluruh orang iman, mulai santrinya sampai walinya, mulai orang awamnya sampai walinya, kudu taubat kabeh. Taubatnya kapan? Setiap saat. Walaupun tentu taubatnya wali dengan taubatnya santri beda. Taubatnya santri karena maksiat. Kalau taubatnya wali karena mungkin zikirnya kurang tawajuh, itu perlu tobat. Zikir kurang tawajuh perlu tobat. Kalau kita enggak, karena kita enggak pernah zikir gitu loh. Karena tobat kita itu mentobati karena enggak pernah zikir. Kalau nanti sudah jadi wali, tobatnya mereka karena zikirnya kurang tawajuh.
Karena zikirnya sambil mikir apa, itu mereka sudah tobat. Maka dulu ada suatu cerita. Ada seorang wali, dia itu tiba-tiba hafalan Qur'annya hilang semuanya. Maka dia sowan kepada wali-wali yang lain, saya ini kok tiba-tiba hafalan Quran saya hilang, kenapa? Antum pernah sowan enggak? Kan Al-Qur'annya juga hilang juga kita ini. Maka kata syekhnya, setelah saya istikharai, antum itu hafalan Quran hilang gara-gara baca Quran. Loh, saya baca Quran kok malah hafalan hilang itu bagaimana? Antum baca Quran tapi di tempat orang-orang yang tidak dengarkan Quran, Allah nggak suka, antum nggak jaga adab Quran, antum dihukum hafalannya hilang. Jadi kalau wali begitu gitu loh. Salahnya mereka itu bukan nggak baca Quran, bukan nggak sholat di masjid, kurang adab gitu aja, langsung hafalannya hilang. Ada seseorang, saya ini kok tiba-tiba derajat kewalian saya ini kok lepas semua, hilang semua, ini gara-gara apa? Diistikharai. Maka wali atasnya ya harus wali atasnya, kalau wali setara nggak bisa ngecek gitu. Wali atasnya dicek, oh antum itu hilang keramatnya gara-gara zikir Allah. Kaget wali, lu zikir Allah kok iso malah menghilangkan keramat? Iya, antum zikir Allah tetapi kurang tawajuh, Allah nggak suka, hilang keramat. Jadi orang tuh harus tobat terus. Maka dari itu kita harus tobat setinggi apapun pangkat kita. Apalagi kita memang nggak tinggi. Maka yang sudah nggak tinggi dosanya banyak, ngerasa nggak dosa lagi, masya Allah. Ini watubu ilallahi jami'an, harus ditobati lagi. Kalau orang awam tobat dosanya ya nggak sholat, dosanya zina, dosanya maling. Kalau santri dosanya tidur di kelas udah dosa, terlambat masuk kelas itu udah dosa, tidak mutolaah malam itu dosa, karena bagian dari tidak menghargai ilmu warisannya Nabi. Mau mendengarkan ilmu warisannya Nabi kok nggak dimutolaah dulu, dosa itu. Suatu ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani didatangi oleh muridnya, Syekh saya ini kok hatinya gelap berbulan-bulan itu sebabnya apa? Setelah diistikharai ternyata dia itu mandi di jeding, sampah sabunnya itu menyumbat pipanya. Gara-gara tersumbat pipanya ulah kita, langsung hatinya ditutup oleh Allah. Nah, kalau santri memang dosanya beda, dosanya santri ya bangsa kayak gitu. Mandi, nguras jeding, wah itu bahaya. Maka orang-orang was-was itu hati-hati itu. Nah, karena itu sudah menghabiskan air itu, nanti tahu-tahu ditutup hatinya sama Allah gimana? Orang makan bagian nasi pondok, jatahnya 5 orang habiskan sendiri, wah itu termasuk bagian-bagian yang harus ditobati. Jangan-jangan kita ini nggak bisa baca kitab, kita ini nggak bisa melek ketika istighosah, kita ini nggak bisa tawajuh ngaji karena banyak dosa-dosa yang kita nggak terasa. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Salatullah